Kini kita akan berpindah ke bagaimana sih cara yang mudah untuk mengidentifikasi aspek dampak lingkungan gitu ya, seperti itu. Jadi berdasarkan apa namanya, tujuan ini memang maka identifikasi aspek lingkungan yang dimaksudkan untuk, membuat salah satu gitu ya, cara awal dalam pengelolaan lingkungan gitu. Jadi ini adalah salah satu cara awal, pengelolaan lingkungan yang kita lakukan. Tidak ada identifikasi ini maka susah juga gitu tuh mengelola. Jadi harus ada identifikasi gitu, seperti itu. Nah, memang, saat ini gitu ya, memang kadang perusahaan-perusahaan terutama perusahaan yang menengah ke bawah gitu, kapasitas menengah ke bawah itu kadang mereka mencemari lingkungan itu bukan berdasarkan mereka memang mau melanggar gitu, tapi kadang ketidaktahuan apa namanya, terhadap, pengelolaan lingkungan itu sendiri, seperti itu. Banyak sekali memang sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14001 ini yang memang sudah memberikan, bagaimana sih atau mengarahkan, bagaimana mengelola lingkungan tersebut gitu. Tapi memang karena beberapa perusahaan itu atau beberapa organisasi tidak mengerti tentang hal ini sangat banyak sekali terutama di Indonesia ya bagi industri kecil menengah itu yang dari menengah-menengah ke bawah itu memang tidak tahu, memang tidak terlalu tahu gitu. Nah ini teman-teman harus menguasai hal seperti ini gitu. Sehingga nanti ketika teman-teman, dalam perusahaan itu bisa memberikan rekomendasi atau setidaknya memberi pengetahuan tentang bagaimana sih sistem manajemen lingkungan yang harus dilakukan sebuah perusahaan sehingga tidak terkena, sanksi dari peraturan-peraturan yang sudah ada tentang lingkungan, seperti tahap itu. Pertama itu kita, harus mengidentifikasi ya aspek lingkungan yang terkait dengan seluruh aktivitas kita normal, apakah normal, apa namanya, industri kita berjalan abnormalkah atau emergensi atau gawat daruratlah istilahnya gitu ya. Ini dilakukan secara berkala apabila ada aktivitas baru, pengembangan proses, modifikasi produk yang mungkin menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Jadi, kita haruslah tahu dulu nih industri kita itu apakah memang normal berjalan atau tidak normal atau memang dia sudah gawat gini ya, akan berbahaya terutama ketika misalkan ada aktivitas baru yang dilakukan dalam industri. Contohnya misalkan penambahan unit baru. Atau pembuatan produk baru atau pengembangan proses yang akan dilakukan dalam menghasilkan sebuah produk tertentu gitu dalam sebuah industri. Tapi intinya di sini kita bold gitu, jadi kuncinya itu memang yang paling penting adalah atau, mencatat, aktivitas, yang dilakukan secara abnormal, normal, atau emergensi itu apa saja seperti itu sehingga nanti kita akan tahu, bagaimana kita akan melakukan sistem manajemen lingkungan seperti itu. Itu, caranya adalah mengidentifikasi aspek lingkungan yang penting yang terkait dengan aktivitas kita, setidaknya mempertimbangkan kriteria sebagai berikut. Misalkan contohnya, yang pertama di sini disebutkan emisi ke udara. Apakah misalkan perusahaan kita itu menghasilkan emisi udara apa tidak, atau proses yang kita lakukan itu menghasilkan emisi udara apa tidak gitu. Selanjutnya buangan ke air atau limbah yang kita, buang ke air gitu. Apakah, perusahaan kita ini membuang limbah yang BOD-nya akan meningkat atau menurun atau misalkan dia kualitas airnya akan, semakin, berkurang gitu dengan adanya, kegiatan kita gitu, seperti itu. Selanjutnya kita harus melihat limbah kita apakah B3, apakah limbah biasa saja misalkan limbah, apa namanya, biologi atau lain sebagainya atau memang B3 atau berbahaya gitu, beracun dan berbahaya. Selanjutnya kita harus melihat kontaminasi ke tanah yang kita lakukan, apakah ada kontaminasi atau tidak. Selanjutnya ada penggunaan raw material dan sumber daya alam. Jadi kita harus lihat juga nih, raw material kita ini memang raw material itu apakah misalkan dampak terhadap lingkungan apa tidak, atau misalkan raw material atau material, bahan kita itu apakah terbuang ke lingkungan itu apakah bisa mencemari lingkungan apa tidak. Nah itu harus kita identifikasi seperti itu. Kemudian isu lingkungan dan, masyarakat itu kita harus lihat ya misalkan, masyarakat apakah misalkan, kebisingan contohnya, apakah masyarakat ini terganggu apa tidak. Nah, tentu ini juga harus kita lihat walaupun sebenarnya sudah ada aturannya misalkan kebisingannya tidak lebih dari misalkan 80 desibel dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini juga harus dilihat seperti itu ya, eee, seperti itu, kalau misalkan ya tadi misalkan, voice misalkan ya tidak boleh 80 desibel gitu.
Nah, kalau misalkan lebih dari itu otomatis memang masyarakat pasti tahap akan selanjutnya terdampak memang, seperti itu. Kita harus Nah, melakukan itu juga harus dilihat. evaluasi aspek lingkungan yang penting yang dilakukan dengan cara melakukan metode pembobotan yang harus mempertimbangkan dan tidak, terbatas. Jadi kita harus berikan bobot gitu ya, atau nilai kebahayaan dari, kegiatan tersebut. Misalkan, contohnya misalkan limbah, limbah misalkan, bagian limbah. Nah, limbah itu misalkan apakah limbah B3 atau limbah biasa saja, misalkan limbah cair atau bagaimana. Nah, itu ada bobot-bobotnya seperti itu. Nah, untuk melakukan pembobotan ini, harus melakukan pertimbangan, dan tidak terbatas pada seperti ini, misalnya peraturan lingkungan, tingkat kepatuhan, dampak terhadap manusia, dampak terhadap properti, keluhan masyarakat yang ada, kemudian, sebaran dampak yang yang terjadi, dan, terakhir probabilitas atau kemungkinan yang akan terjadi. Nah, itu kita harus kasih nilai gitu ya. Jadi kita harus lihat, beberapa hal ini sehingga nanti kita akan dapat berapa sih nilai kebahayaan atau nilai dari ketidakbaikan dari, hasil dari limbah yang kita keluarkan seperti itu. Jadi ada bobotnya di situ nilainya baru kita dapat melakukan tindakan seperti itu. Saat ini, kita bisa lakukan, jika menemukan aspek yang penting ini untuk melihat apakah misalkan ada aspek penting, maka harus membuat daftar aspek lingkungan yang penting. Jadi kita harus melihat, me-list daftarnya, daftar yang penting banget itu yang mana-mana. Jadi memang tidak semua yang kita catat sebagai dampak lingkungan itu kita list yang berbahaya gitu ya. Jadi ada memang yang tidak terlalu berdampak itu tidak 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 usah terlalu karena nanti membutuhkan biaya yang sangat besar. Selanjutnya kita harus melaporkan daftar aspek lingkungan penting yang mana akan menjadi keputusan penting dalam menentukan objektif dan target. Jadi kita, dari list itu yang penting, bagian-bagian yang penting itu kita harus serahkan sehingga nanti kita akan melihat, objektifnya menentukan objektif yang mana kemudian target kita yang kemana saja seperti itu. Tahap kelima ini bersama dengan manajemen representatif harus memutuskan aspek lingkungan yang penting mana yang akan dikendalikan oleh petunjuk kerja dengan pengendalian operasi lainnya termasuk alokasi program lingkungan. Jadi kita nanti harus menentukan mana sih yang bisa dikendalikan, secara presentatif atau secara cepat gitu ya, oleh, perusahaan tersebut, eee, termasuk dengan alokasi dan, ke program lingkungan apa yang kita akan tuju gitu. Untuk memastikan aspek lingkungan penting dikendalikan oleh petunjuk kerja, kita harus memonitor aspek penting yang telah ada tersebut. Jadi kita harus memonitor juga gitu ya. Nah, itu caranya seperti itu. Untuk, melakukan identifikasi aspek yang paling penting seperti itu. Nah, untuk tahap keenam, tahap terakhir memang, jika dikendalikan dengan program, tadi ya, kita harus mengumpulkan progress report dan hasil monitoring yang kepada, manajemen representatif tadi ya secara berkala. Jadi kita harus melampirkan atau mengumpulkan, eee, laporan kita secara berkala gitu ke dalam ini apakah, apakah program yang dicanangkan itu berjalan dengan baik atau tidak, atau misalkan tidak ada kesesuaian maka, kita harus melaporkan gitu, sehingga nanti akan dilakukan sebuah investigasi, bagian di mana sih, salahnya gitu. Dan setiap adanya perubahan dan proses atau penambahan atau ada proyek baru nih, yang direncanakan untuk memanage lingkungan perusahaan itu maka, identifikasi harus dilakukan terlebih dahulu atau disesuaikan kembali seperti itu. Jadi tidak semerta-merta harus, ada perubahan langsung masukin perubahan, tapi harus disesuaikan kembali dengan, usaha ya, identifikasi, perusahaannya sebagaimana sih gitu, atau manajemen sebelumnya bagaimana dan kita harus sesuaikan seperti itu. Kalau dilihat dari flowchart atau tabel di samping ini sini ada flowchart, bagaimana sih, langkah-langkah untuk melakukan identifikasi gitu ya, tahap identifikasi. Eee, contohnya misalkan di dalam flowchart ini kita perhatikan sebentar saya, pointer dulu. Di sini kita memulai kegiatan, identifikasi aspek, mulai ini biasa, di tiap departemen itu melakukan identifikasi aspek dan dampak. Contoh misalnya departemen, pengolahan limbah atau proses misalkan, atau misalkan departemen, proses misalkan atau pengolahan inti misalkan. Nah, itu harus me-list bagaimana, aspek dampak misalkan contohnya, boiler ini akan menghasilkan dampak apa saja. Nah, kita list semua gitu, boiler kemudian lain sebagainya di-list.
Selanjutnya setiap departemen melakukan evaluasi dan pembobotan aspek lingkungan. Dia akan melakukan tadi ya, tahap selanjutnya dia akan memberikan bobot nih. Misalkan, boiler ini dia misalkan kalau pecah, akan mengeluarkan gas seperti apa. Nah, ini ada nilainya seperti itu. Kemudian aspek penting yang diperoleh, dituangkan dalam form yang ditentukan. Nah, menuangkan dalam form tadi aspek-aspek yang sudah di-list kemudian diberi bobot, maka dimasukkan dalam form. Selanjutnya tiap departemen melaporkan setiap aspek penting kepada, manajemen representatifnya. Jadi dia melapor ke atasannya gitu yang berwenang. Selanjutnya, manajemen representatif dan kepala departemen menentukan cara untuk mengelola aspek penting tersebut. Jadi bagaimana sih mengelolanya? Misalkan, bagaimana supaya misalkan, pembuangan terhadap H2S oleh industri misalkan Asam misalkan tidak terjadi, maka apa yang kita akan lakukan? Atau misalkan sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Nah, di sini, MR dan kepala departemen bekerja sama gitu. Selanjutnya aspek penting dikelola dengan sasaran, program, atau dengan pengendalian operasional. Jadi, aspek penting yang sudah itu dikelola atau dikerjakan seperti itu. Bagaimana supaya, itu terjadi pengendalian terhadap, lingkungan ini sehingga manajemen lingkungan itu bisa terlaksana itu bisa dilakukan dengan baik seperti itu. Nah, baru selesai seperti itu. Saya sampaikan. Jadi, nanti diskusinya bisa lebih lanjut, bisa baca-baca juga di beberapa media atau di beberapa, referensi. Nah, itu banyak tentang, sistem manajemen lingkungan atau ISO 14001 yang terbitkan pada 2015. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu, diskusinya di bagian kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.